Sejumlah pelajar yang sedang nongkrong dibubarkan Satpol PP Kabupaten Indramayu. Viral minta sedekah secara paksa di Komplek Gunung Jati, Cirebon. Belasan tahun menabung, seorang kuli membuat bendera merah putih raksasa. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, sejumlah pelajar yang sedang nongkrong di tempat umum dibubarkan Satuan Polisi Pamong Praja Indramayu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat membubarkan paksa para pelajar yang sedang nongkrong usai pulang sekolah di Taman Cimanuk, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam pembubaran paksa ini, petugas Satpol PP mendapati sejumlah pelajar sedang asik merokok di tempat umum. Penertiban para pelajar yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ini guna mengantisipasi terjadinya aksi tawuran antar pelajar yang kerap dilakukan para pelajar usai pulang sekolah. Hari ini kita rasakan kegiatan penerapan ketertiban umum di masyarakat, terutama hari ini kita di anak-anak sekolah. Sasarannya apa aja nih? Sasarannya setelah anak-anak sekolah, setelah bubar sekolah ini, kebanyakan mereka ini yang nongkrong, kadang sambil merokok, ini kita antisipasi pencegahan dini, Pak, bila mana nanti terjadi tawuran yang sangat dikhawatirkan itu. Jadi saya rasa kita secara humanis kita arahkan mereka setelah pulang dari sekolah ini jangan terlalu kebanyakan nongkrong di jalan. Jadi kita arahkan mereka untuk segera pulang ke rumah supaya ketemu dengan orang tuanya, yang tentunya kalau sudah di rumah orang tua juga merasa senang kalau anaknya sudah sampai ke rumah. Sementara itu, setelah sempat mengungsi, saudara, warga yang berada di dekat area ledakan kebakaran sumur gas Pertamina EP Field 2 Subang saat ini sudah kembali ke rumah. Mereka mengaku trauma dengan kejadian ini dan berharap Pertamina lebih intensif dalam pemeliharaan pipa gas. Warga di Kampung Cikaret, Desa Cidahu, Kecamatan Pegadaian Barat, Kabupaten Subang, yang hanya berjarak 2 km dari sumur gas Pertamina EP Field 2 Subang, telah kembali beraktivitas normal. Api telah padam namun masih dalam penanganan petugas. Kendati demikian, warga mengaku masih trauma, khawatir peristiwa kebocoran dan ledakan kembali terjadi. Untuk sementara, warga Desa Cidahu juga tak bisa memasak lantaran jaringan gas atau jargas dari Pertamina juga masih dihentikan. Kami ya balik lagi, karena saking banyak kerjaan lah, mau panenan gitu, balik lagi. Ya istilahnya harap-harap cemas juga gitu, harusnya dari pihak Pertamina ada konfirmasi bahwa ini sudah padam atau ya jangan terlalu panik lah, harusnya seperti itu. Tadi juga udah ngomong sih ke HSE-nya, tolong dikasih tahu ke lingkungan biar kita nggak panik terus-terusan gitu. Saudara, viral video aksi seorang penjaga kotak amal yang meminta sedekah secara paksa ke pengunjung makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Pengunjung yang akan memasuki kompleks pemakaman dipaksa berhenti untuk memasukkan uang ke kotak amal.
Makanya jangan maksa. Video adu mulut antar peziarah dengan penjaga kotak amal ini terjadi saat seorang peziarah memasuki area pemakaman Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon beberapa hari lalu. Peziarah yang hendak masuk area pemakaman dipaksa berhenti dan diminta memasukkan uang ke kotak amal. Kedua pihak yang tidak terima terlibat cekcok dan mengancam akan saling melaporkan. Pengunjung menilai aksi penjaga kotak amal meresahkan karena meminta uang secara paksa kepada para pengunjung seperti pemerasan. Polisi bersama petugas Satpol PP langsung mendatangi lokasi. Mereka menertibkan sejumlah pihak yang dinilai melakukan tindak pemerasan. Aksi warga ini dinilai sangat meresahkan dan membuat tidak nyaman. Polisi langsung mengumpulkan sejumlah warga setempat, penjaga kotak amal, dan pengemis di sekitar agar tidak melakukan hal tersebut. Polisi juga berjanji melakukan pembinaan secara bertahap agar aksi pemaksaan tersebut tidak lagi terjadi. Ya, ini juga kita sudah koordinasi, dan kita melakukan langkah-langkah yang memang sudah kita susun. Ya, kita tidak serta-merta melakukan upaya-upaya yang sifatnya itu adalah represif. Ya, namun langkah pertama ini yang kita lakukan ini adalah langkah pembinaan, pengarahan, ya, dan penertiban yang ada di makam Sunan Gunung Jati ini. Petugas gabungan ini berjaga di beberapa titik area pemakaman guna mengantisipasi munculnya para pengemis yang kembali memenuhi area parkir maupun makam. Mereka berusaha agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, pemasangan alat tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di berbagai lokasi di wilayah Polda Jawa Barat diklaim berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, terutama di titik-titik yang dipasangi etle. Meskipun terdapat peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas, penurunan angka kecelakaan menjadi indikator positif dari pemasangan etle yang dipasang di sejumlah titik di jalan-jalan protokol di wilayah Polda Jabar, di mana saat ini hanya 12 unit yang masih beroperasi, sementara 9 unit lainnya dalam kondisi rusak. Untuk mengatasi masalah ini, ke depan Polda Jabar berencana untuk memasang 7 unit etle baru pada tahun 2025 dan akan terus bertambah pada tahun 2026 di Jawa Barat termasuk di Garut. Wadir Lantas Polda Jawa Barat AKBP Endang Tripurwanto, meskipun terdapat peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas, penurunan angka kecelakaan menjadi indikator positif dari pemasangan etle. Ditambahkan dia bahwa kamera etle yang baru akan menggunakan teknologi canggih dengan fasilitas face recognition yang dapat merekam dan mengidentifikasi wajah pengendara. Karena beberapa kita lihat di media sosial sudah melepas plat nomornya. Kalau dulu kamera masih memfoto plat nomor, begitu tidak ada plat nomor, nanti yang dibaca adalah face recognition. Saudara, belasan tahun menabung, seorang kuli membuat bendera merah putih raksasa. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali di Kompas Jabar, Saudara, menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80. Penjualan pernak-pernik 17 Agustus mulai ramai pembeli. Bukan hanya bendera merah putih, bendera Jolly Roger One Piece banyak dicari warga. Meski demikian, pedagang enggan untuk menjual. Kemeriahan HUT RI ke-80 mulai terlihat di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Penjualan bendera merah putih dan aksesoris mengalami peningkatan. Ramai pembeli sudah terasa sejak memasuki bulan Agustus. Bahkan penjualan tahun ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Selain bendera merah putih dan aksesoris lainnya, banyak juga warga yang mencari bendera One Piece. Namun para pedagang enggan untuk menjual karena dilarang oleh pemerintah. Nggak ada dampak. Nggak ada dampak? Nggak ada. Tapi ada yang nanyain nggak Pak untuk? Banyak gitu yang nanyain, cuman saya nggak jual, nggak berani jual gitu. Takut ada apa-apa, jadi kita tolak aja yang gitu mah. Tolak aja Pak? Jadi tolak aja, betul. Tapi banyak ya Pak? Banyak, anak-anak muda kebanyakan gitu. Nanya-nanyain itu One Piece, tapi saya nggak jual. Oh, ya nggak ada dampak. Nggak ada dampak? Enggak. Ya. Penjualan biasanya? Ya biasa, ya yang itu misalkan yang umbul-umbul, yang itu apa yang ke atas teh bandir gitu, yang 3 meter, 4 meter, terus background. Ya alhamdulillah keluar ada. Keluar. Iya. Sehari berarti dapat berapa penjualan? Rata-rata mah ya 1,5 juta, 1 juta gitu, 2 juta kadang-kadang gitu. Dibanding dengan tahun kemarin gimana Pak? Ya masih sama lah meriahnya gitu. Menurut salah seorang warga, meski bendera One Piece sedang banyak yang mengibarkan hingga viral, namun dirinya tetap akan mengibarkan bendera merah putih di kawasan rumahnya. Kalau saya mah tetap aja merah putih. Merah putih. Betul. Ya kan? Berarti nggak ikut ngibarin viral kayak gitu ya kan? Enggak lah. Enggak. Biasa aja. Nah ini kesini sendiri beli bendera apa kan? Merah putih. Merah putih. Nah, ini beli apa? Beli apa berarti kan? Ya? Beli apanya berarti kan? Umbul-umbulnya atau benderanya? Benderanya ini Benderanya. buat depan rumah. Buat depan rumah berarti kan? Diberitakan sebelumnya viral di media sosial, seruan aksi untuk mengibarkan bendera Jolly Roger atau One Piece di perkarangan rumah. Fenomena ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes atas kebijakan dari pemerintah yang dianggap menyusahkan masyarakat. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, seorang kuli bangunan di Cianjur, Jawa Barat bentangkan bendera raksasa dengan panjang 680 meter. Bendera ini sengaja dipasang bertujuan agar bisa memotivasi rasa nasionalisme, semangat kemerdekaan, serta menghargai jasa-jasa para pahlawan. Seperti inilah kecintaannya terhadap NKRI dalam menyambut HUT ke-80 kemerdekaan RI yang dilakukan salah seorang kuli bangunan. Di Kampung Darmaga, Desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat, yang bernama Ecen Rosadi. Kecintaannya terhadap NKRI sejak kecil dibuktikan dengan membentangkan bendera raksasa di jalan kampung halamannya sendiri. Bendera merah putih yang dibentangkan Ecen ini memiliki ukuran panjang 680 meter dengan lebar 1,6 meter. Pemasangan bendera ia lakukan seorang diri dengan modal yang ia sisihkan sebagian dari upah kuli bangunan. Menurut Ecen, ia merasa bangga akan pembentangan bendera raksasa yang merupakan kelima kalinya ia pasang dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Setiap tahunnya, ukuran bendera selalu ditambah. Sejak dulu, ia selalu ingin membentangkan bendera merah putih di momen Hari Kemerdekaan. Selama belasan tahun, Ecen sisihkan uang dari hasil kuli bangunannya hingga bisa terkumpul. Pak Ecen bisa dijelaskan ini dari tahun berapa Pak Ecen masang bendera raksasa dengan panjang sekali ini Pak? Ya, dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan, saya sebagai masyarakat biasa untuk membuktikan bahwa rakyat kita merdeka. Nah, semenjak itu di waktu Hari Kemerdekaan, saya inisiatif sendiri. Pertama kali saya mau pasang tahun 2021 yang panjangnya 121, ya sampai sekarang saya berangsur terus. Tahun yang kelima ini saya pasang 680. Dalam perjalanan pekerjaan saya selama 6 hari ya dibantu sama warga, masyarakat, semuanya lah antusias. Nah, sampai sekarang bendera udah terpasang semua. Proses pembuatan bendera merah putih ini cukup lama.
Ecen harus menabung bertahun-tahun untuk membeli bahan hingga terkumpul uang belasan juta rupiah. Kemudian, ia menjahit bersama adiknya. Bendera raksasa ini dipasang untuk yang keempat kalinya di momen HUT Republik Indonesia. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, pertunjukan angklung yang memukau digelar di kota Bandung dengan menampilkan keahlian dan keindahan musik tradisional Sunda. Pertunjukan ini salah satu bagian dalam melestarikan warisan budaya. Cahaya merah menyapu panggung, memperlihatkan puluhan pemain angklung dalam balutan kebaya dan kain tradisional yang anggun. Di bawah sorotan lampu teatrikal dan iringan suara angklung yang menggema merdu di Aula Kampus ISPI Kota Bandung. Dalam perjalanannya sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia, angklung memasuki fase baru dari sekedar hanya dimainkan, namun diciptakan dan dipersembahkan sebagai karya musikal yang original dan bernilai. Semangat inilah yang menjadi landasan komunitas Sora dalam mempersembahkan genderang angklung Nusantara. Menurut salah satu komposer, Yadi Mulyadi, kegiatan ini akan membawa identitas baru bagi angklung dan akan mengangkat angklung ke jenjang internasional. Terkait gini, karena konsep kami itu kita bermain musik sebuah karya musik baru. Jadi di sini angklung sebuah media alat musik, sehingga angklung tidak hanya bermain secara mandiri atau hanya bisa dimainkan hanya di Jawa Barat saja, tapi saya akan mengangkat angklung ke jenjang lebih tinggi lagi, ke jenjang internasional. Maka dari itu saya membuat beberapa komposisi yang karya ini bisa dimainkan oleh siapa saja, bisa dari Eropa, dari Amerika, dari Asia pun gitu. Dan ini pertunjukan kali ini kebetulan juga ada tamu atau ya pemain musisi dari Cina yang sangat berkenan sekali untuk berkolaborasi dengan Sora gitu. Itu aja. Angklung bukan sekedar alat musik, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan agar angklung terus berkumandang dan menginspirasi generasi mendatang. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, musim panas 2025 menjadi momen sibuk bagi klub Eropa di bursa transfer. Deretan nama besar resmi hengkang dengan mahar fantastis. Dan berikut adalah 5 pemain termahal setidaknya hingga sebelum bursa transfer ditutup 1 September mendatang. Musim panas yang sunyi di tahun 2024 tak terulang pada tahun ini setelah Liverpool mengamankan gelar juara Liga Primer 2024-2025. Di musim panas kali ini, si Merah bahkan memecah rekor transfer Liga Primer dengan mendaratkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Armada Arne Slot merogoh kocek hampir mencapai 2,5 triliun rupiah. Hugo Ekitike sebaiknya berterima kasih kepada Newcastle United yang bersikeras tak mau menjual bomber impian si Merah Alexander Isak. Penolakan The Magpies membuat si Merah memberikan penawaran kepadanya dan membayar Eintracht Frankfurt dengan mahar selangit 1,8 triliun rupiah. Ekitike kini menjadi pemain Prancis termahal kelima dalam sejarah. Sementara sang setru abadi, Manchester United juga akhirnya mendapatkan pemain usai menerima sejumlah penolakan dari beberapa pemain incaran. Iblis Merah mendapatkan jasa ex-Brentford Brian Nemo yang rela tak berkompetisi di Liga Champions Eropa musim depan. MU mendaratkan Bemo di teater impian dengan harga 1,5 triliun rupiah. Entah harus bahagia atau bersyukur, Victor Osimhen akhirnya menjadi salah satu pemain termahal di bursa transfer musim panas ini.
meski gagal merumput di Liga Primer Inggris yang menjadi impiannya. Setelah menolak tawaran fantastis dari Liga Arab Saudi, Osimhen pecahkan rekor transfer Liga Turki dengan bergabung ke Galatasaray. Napoli mendapat dana segar senilai 1,4 triliun rupiah dari penjualan bomber 26 tahun ini. Manchester United yang semula ingin berhemat justru kembali harus mengeluarkan uang tak sedikit untuk memboyong Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers. Talenta 26 tahun bahkan memecahkan rekor penjualan Wolves dengan bandrol 1,37 triliun rupiah. Sang pemilik Sir Jim Ratcliffe memilih percaya kepada Ruben Amorim. Cunha dinilai cocok dalam skema taktiknya untuk menambah daya gedor Ibis Merah. Saudara, Surabaya menjadi tuan rumah FIVB Women's U21 World Championships 2025 mulai 7 hingga 17 Agustus. Sebanyak 24 negara akan ambil bagian. Timnas Voli Putri Indonesia bergabung di Pool A bersama Kanada, Argentina, Serbia, Puerto Rico, dan Vietnam. FIVB Women's U21 World Championship 2025 akan diikuti 24 negara, antara lain Tiongkok, Italia, Brasil, Jepang, hingga Amerika Serikat. Timnas Voli Indonesia U21 berada di Pool A bersama Argentina, Serbia, Puerto Rico, Kanada, dan Vietnam. Panitia menyiapkan 3 tempat pertandingan. Ketua Panitia Penyelenggara Volleyball Women's U21 World Championship, Hani Surkati bilang, persiapan hampir 100% selesai. Ia berharap selain sukses penyelenggaraan, juga berhasil dalam prestasi. Kalau dilihat dari kesiapan kita boleh dibilang udah hampir 100% ya. 95% udah siap semua. Dan ini hari kan juga dicek oleh dari perwakilan dari Federasi Internasional buat ngecek sekali lagi apa-apa aja yang diperlukan untuk pertandingan. Tapi sampai sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan item-item yang akan diperlukan untuk pertandingan ini. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.